Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Novia Gemilang Permatasari. Saya di sini akan menyampaikan materi dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi mengenai kewirausahaan. Mungkin sebelumnya adik-adik di sini masih sedikit kebingungan mengenai materi kewirausahaan ini. Karena pembelajaran mengenai kewirausahaan akan kalian dapatkan di jenjang SMK, di kelas 11 dan kelas 12. Ada materi atau mata pelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Di sana akan kalian pelajari mengenai dunia kewirausahaan.
Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan mungkin tidak terlalu banyak, tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kalian semua mengenai materi ini. Yang pertama di sini adalah, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah materi atau pembahasan mengenai wirausaha dan wirausahawan atau mengenai penerapan keinovasian dan kreativitas seseorang dalam melakukan wirausaha sehingga dapat memecahkan masalah dan dapat bermanfaat sebagai peluang wirausahawan. Mungkin di sini orang tuanya juga ada yang bekerja sebagai kewirausahawan. Nah, kewirausahawan itu apa sih kalau misalnya secara umumnya? Mungkin kalau misalnya secara contoh atau contoh-contoh di luar sana mungkin kalian juga sudah mengetahui, kayak misalnya ada orang tuanya di sini yang berjualan atau membuka sebuah rumah makan atau warung makan atau bahkan jualan online atau segala macam, itu juga bisa dalam kategori kewirausahawan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa kewirausahawan itu seperti apa sih? Apakah kalian termasuk ke dalam orang yang memiliki jiwa kewirausahaan? Orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan itu adalah orang yang mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi wirausahawan itu, kalian kalau nggak berani untuk mengambil sebuah resiko, mengambil sebuah tindakan, atau berani untuk memulai sebuah usaha, walaupun hanya usaha yang kecil, kalian tidak akan menjadi seorang kewirausahawan. Lalu selain itu juga mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Mempunyai keberanian juga diimbangi dengan semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah. Kalau misalnya sebuah usaha itu kan tidak lain, terkadang ada yang jualannya kurang laku kalau misalnya kita dalam bidang penjualan, atau misalnya dalam bidang jasanya tidak terlalu banyak dipakai orang. Tapi kalian tidak boleh putus asa, harus tetap semangat dan memiliki semangat yang tinggi dan kemauan keras untuk benar-benar mewujudkan usaha yang akan kalian jalani ini, bagaimana caranya untuk menjadi usaha yang bisa kalian kembangkan untuk menjadi usaha yang lebih berkembang lagi atau lebih baik lagi. Selain itu juga mempunyai daya analisis yang baik. Nah, kalian juga di sini harus bisa menganalisis situasi, kondisi, lalu dari pendanaan atau segala macam, bagaimana usaha ini bisa maju. Kalau misalnya kita nggak bisa menganalisis, itu juga tidak akan menjadikan kita sebagai wirausahawan yang baik. Lalu membuat keputusan dan melaksanakannya. Jadi dari beberapa faktor yang tadi, ciri-cirinya, kalau misalnya kalian tidak berani mengambil sebuah keputusan, atau yang tadi saya bilang tidak berani mengambil sebuah resiko, dan mau untuk melaksanakannya atau memulai langkah, atau hanya, aduh saya pengen usaha nih, tapi hanya ada di angan-angan saja, kalian tidak berani mengambil keputusan, oke saya akan memulai, oke saya akan berusaha untuk mencari modal kah atau segala macamnya. Kalau misalnya tanpa itu, ya sama saja, usaha kalian tidak akan pernah terwujud gitu. Jadi semua harus diimbangi. Lalu memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Jadi kalau misalnya kalian membuka sebuah usaha, jangan setengah-setengah, tapi kalian harus terus tekun untuk terus mengembangkannya, tidak putus asa. Kalau misalnya hari ini tidak laku, berarti besok harus laku. Kalau misalnya belum laku lagi, terus berusaha dari misalnya kalian mulai dari pemasarannya lebih luas lagi, atau misalnya kalian adakan promo-promo. Pokoknya gimana caranya kalian harus benar-benar jangan setengah-setengah, jadi harus benar-benar mengabdi terhadap bisnis yang kalian lakukan. Jadi jangan, kalau misalnya udah down, penghasilannya nggak jelas nih, udah kalian tinggalin bisnisnya. Sedangkan yang namanya bisnis itu semuanya itu berawal dari hal yang kecil. Apalagi adik-adik di sini itu kan anak sekolah. Bisa kok kalian sekolah sambil berwirausaha. Sekarang itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya pengen mendapatkan uang jajan sendiri, tidak harus selalu meminta orang tua, sebenarnya bisa kalian lakukan di
tahap yang kalian walaupun masih sekolah gitu masih bisa berpenghasilan, tapi tidak mengganggu dari kalian harus sekolah. Contoh-contohnya misalnya usaha apa, Bu? Kalau misalnya untuk kayak kita anak sekolah, kalian kan punya gadget atau punya smartphone yang udah canggih-canggih lah gitu. Apa sih yang misalnya yang bisa kita lakukan dengan smartphone kita, biar smartphone kita itu nggak cuma hanya sekedar untuk buka WhatsApp, buat main game, tapi juga bisa menghasilkan uang. Misalnya, kalian berjualan online. Tapi Bu, kalau misalnya jualan online itu kan kita harus punya modal. Sebenarnya modal itu bukan hanya sekedar uang ataupun barang, tapi kemauan, keberanian, kreativitas, dan kemampuan kalian pun itu sebenarnya sudah bisa dijadikan modal. Nah, tinggal kita berpikir bagaimana kita membuka usaha tapi tanpa modal yang besar, atau bagaimana kita berusaha membuka usaha tapi tidak menggunakan modal. Contohnya banyak kok di sini yang melakukan kegiatan yang namanya jual beli tapi tidak menggunakan modal. Misalnya dalam sistem dropship atau dropshipper, kita tidak perlu memiliki barang itu, tapi kita bisa menjualnya. Kita mengambil barang dari orang, lalu kita tawarkan, ada yang beli, yang belinya ke kita beli ke orang, tapi kita mendapatkan keuntungan. Nah, itu kembali lagi kepada kalian. Itu bisa kalian cobalah gitu ya. Itu kalau misalnya adik-adik di sini tuh pengen berpenghasilan, tapi saya masih sekolah, Bu. Itu tidak menjadi batasan ya sebenarnya. Untuk menjadi seorang wirausahawan itu nggak perlu, Bu saya nunggu lulus, enggak. Sebenarnya kita bisa bergerak dari mulai hari ini, atau mulai kalian inginnya kapan. Ya, yang penting kita terus mau mengambil keputusan untuk melakukannya dan tidak hanya menyimpan angan-angannya saja. Kalian punya kreativitas, saya yakin, apalagi kalian ini masih fresh, pasti otaknya lebih fresh lah, pasti memiliki ide-ide yang lebih jauh cemerlang dari saya mungkin ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sekali kalian bisa menjadi seorang wirausahawan yang hebat gitu. Lalu dalam kompetensi yang kalian ambil pun sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu ladang juga gitu untuk berpenghasilan gitu. Yang penting kalian mau terus mengasah skillnya. Contohnya di sini kayak misalnya kita kan ada 4 jurusan. Jurusannya ada TKRO, ada TKJ, ada TMI, ada OTKP. Sebenarnya 4 jurusan tersebut kita bisa berwirausaha dari sana. Kita bisa menjual produk ataupun kita bisa yang namanya menjual jasa. Itu juga sebuah wirausaha kan gitu. Wirausaha tidak hanya tergantung pada kita menjual sebuah barang, tapi kalaupun kita menjual jasa itu juga sudah bisa dimasukkannya ke dalam wirausaha gitu. Kayak misalnya TKJ, dia pasti punya keahlian yang namanya bisa bongkar komputer, memperbaiki komputer, atau misalnya pasang wifi, atau misalnya CCTV. Itu juga bisa dijadikan ladang gitu untuk kayak misalnya, saya bisa nih benerin komputer, ya pasang iklan aja di sosmed gitu. Ada yang mau benerin komputer gak? Misalnya kalian bikin selebaran gitu, kalian membuka jasa untuk memperbaiki komputer dengan harga yang murah gitu. Itu juga saya yakin orang-orang juga pasti maulah mencoba gitu. Yang penting kita keras aja usahanya untuk mengiklankan atau memasarkan jasa apa yang akan kita jual gitu. TPMI, TKRO, mereka juga punya keahlian-keahlian yang bisa dijual juga gitu. OTKP juga apalagi gitu. Kalau misalnya dalam usahanya mau jasa juga ada gitu. Misalnya jasa pengetikan, perbaikan naskah, atau misalnya pembuatan surat atau segala macam, kita kan bisa gitu. Kayak misalnya surat yang lebih kayak misalnya sekarang itu kan kayak daftar riwayat hidup, itu kan ada yang beranimasi atau segala macam, itu juga bisa kita jadikan ladang gitu. Atau kalau misalnya OTKP yang lainnya juga bisa kok, karena kita menguasai tentang administrasi, untuk administrasi keuangan ataupun administrasi lainnya itu kita bisa kelola di sana. Atau misalnya kita mau yang tadi sistem jual barang, lebih kayak misalnya kita mau jual makanan, kita mau jual ini,
itu kan kita bisa mengelolanya gitu. Terus ditambah juga kita udah dalam pembukuan segala macam, insya Allah kita juga bisa gitu, karena kita belajar, ada pelajarannya nanti OTK untuk keuangannya gitu. Jadi nggak usah kayak misalnya kalian masih sekolah, kalian nggak usah pesimis kalian nggak bisa mencari uang, tapi kalian sebenarnya bisa gitu, asal kalian punya kemauan yang tinggi gitu. Itu kalau menurut saran dari saya ya gitu, kalau misalnya kalian ingin berpenghasilan lah. Lalu kita lanjut lagi nih, tujuan seseorang berwirausaha itu apa sih? Gak mungkin dong orang mau berwirausaha tapi gak punya tujuan apa-apa gitu. Nah, selain berwirausaha itu mendapatkan keuntungan untuk kita, berwirausaha itu kan kita akan mendapatkan keuntungan dari jasa ataupun barang yang kita jual. Tapi juga sebenarnya kalau misalnya semakin berkembang juga, usaha kita itu akan berdampak pada orang-orang sekitar kita. Contohnya, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kayak misalnya kalau kita jualan kerudung gitu, terus udah saking banyaknya pesanan, kita yang awalnya bisa packing sendiri segala macam, tapi karena yang belinya udah makin banyak, kita keteter, akhirnya kita bisa merangkul tetangga kita yang tidak memiliki pekerjaan. Misalnya, ayo bantuin saya yuk, saya bagian packing barang-barang untuk dikirim, misalnya seperti itu. Itu juga kan membantu atau membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua tujuannya adalah menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya, yang tadi itu. Jadi bukan hanya sekedar menyerap, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kayak misalnya kalau ada yang jualan yang lain, misalnya ada yang buka yang konveksi atau segala macam, kita pintar nih dalam pemasaran secara online, tapi mereka nggak ngerti, kan kita bisa join gitu. Kita beli barang di mereka, kita jual, mereka dapat untung karena barangnya kita beli, kita juga dapat untung karena kita bisa jual secara online gitu. Peminatnya jauh lebih banyak lagi. Itu juga saling menguntungkan dan bisa saling berkaitan gitu dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Udah jelas kalau misalnya berwirausaha, insya Allah kalau misalnya usahanya semakin meningkat akan mensejahterakan hidup kita gitu. Dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja tadi. Jadi sangat bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Lalu menularkan dan mengembangkan semangat wirausaha kepada orang lain. Jadi orang-orang juga bisa termotivasi nih sama kita. Aduh, ini anak sekolah tapi udah berani berwirausaha nih. Masa sih kita enggak? Nah, itu kan menjadi motivasi. Bukan untuk menyaingi, tapi kita menjadikan diri kita itu sebagai motivasi untuk orang-orang di sekitar kita. Itu juga kan akan membantu perekonomian mereka. Dan insya Allah itu juga akan mengalirlah pahalanya untuk kita gitu. Jadi saling bermanfaat lah untuk orang sekitar. Lalu membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Ya, itu tujuan seseorang untuk berwirausaha. Lalu di sini ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama itu adalah bersikap jujur. Yang namanya kita membuka sebuah usaha itu wajib sekali bersikap jujur. Contohnya, kayak misalnya kita menjual barang, kalau misalnya barangnya dalam keadaan baik, ya bilang baik. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang tidak baik, ya jangan dibaik-baikin gitu. Jadi nantinya endingnya akan pembeli itu akan merasa kecewa gitu. Oh, ini barangnya kayak gini, bahannya ini. Terus pas nyampe ternyata, aduh, jauh sekali dari deskripsi yang kalian sampaikan tentang barang yang kalian tawarkan itu. Lalu akan berdampak pada pelanggan akan merasa kecewa. Setelah merasa kecewa, mereka tidak akan mau beli lagi di tempat kita. Setelah tidak mau lagi membeli di tempat kita, tidak menutup kemungkinan mereka akan bilang, jangan belanja di online shop ini nih. Misalnya, apaan? Saya minta barang ini, barangnya katanya gini, ternyata datangnya kayak gini gitu. Itu kan bentuk kekecewaan yang akan berimbas kepada penjualan kaliannya nanti gitu. Jadi wajib banget kalau misalnya kita menjadi seorang wirausahawan itu harus berani bersikap jujur gitu.
Kalau misalnya bahannya kayak gini, ya udah bilang aja gitu. Kalau dia mau beli, ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya tidak karena tidak suka, ya udah, yang penting kita secara tidak langsung tidak menipu ya. Lalu menanamkan kedisiplinan. Ini wajib banget gitu, menanamkan kedisiplinan. Entah dari cara penjualan, entah dari misalnya dari diri kita sendiri, kayak misalnya barang-barangnya itu harus sesuai. Terus ada juga komitmen yang tinggi. Ya, ini juga sangat penting dalam karakteristik kewirausahawan. Lalu memiliki sikap kreatif dan inovatif. Ya, jadi otak kalian itu harus terus yang namanya berkembang. Terus cari ide-ide yang cemerlang gitu. Saya yakin kalau misalnya di seusia kalian itu, kalian tingkat berpikir untuk ide-ide yang aneh-aneh, yang nggak kepikiran sama kita itu pasti kepikiran gitu. Nah, cara mencari ide juga bukan hanya cuman kayak ngelamun segala macam. Kita bisa lah gitu. Misalnya buka YouTube, kita cari, oh ini lagi tren usaha apa nih, misalnya makanan apa nih gitu. Kita bisa lihat dari sana gitu. Terus misalnya namanya atau segala macam harus bisa beda dari yang lain, tapi tidak mengurangi kualitas yang akan kita jual gitu. Lalu harus bersifat mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ya. Nah, jadi itu yang mungkin sedikit yang saya paparkan mengenai materi kewirausahaan. Semoga kalian juga di sini mungkin ada yang jauh lebih paham tentang kayak misalnya, oh bisa kayak gini, ya udah silahkan gitu. Mungkin kalau yang saya sampaikan ini hanya intinya saja, tapi saya lebih menekankan di materi ini adalah, ayo kita mulai belajar berwirausaha. Apalagi kita SMK itu siap kerja. Kalaupun misalnya kita, apalagi sekarang mencari lowongan pekerjaan itu agak sulit gitu. Menjadi seorang wirausahawan itu menjadi salah satu jalan alternatif kita untuk mendapatkan penghasilan gitu. Mau yang bermodal atau yang tidak. Nah, itu kan kembali lagi ke dalam diri kalian sendiri. Maunya seperti apa? Nah, itu bisa kalian sesuai dengan kreativitas dan inovasi kalian lah gitu. Itu bebas kembali lagi. Cuman saya mengajak kalian di sini, anak sekolah bukan berarti tidak bisa berpenghasilan. Anak sekolah bukan berarti hanya bisa minta uang jajan sama orang tua gitu. Anak sekolah bisa kok berwirausaha, anak sekolah bisa mendapatkan uang jajan dengan jerih payahnya sendiri. Yang terpenting, hal-hal yang tadi diperhatikan, yang harus ditanamkan dalam diri kalian, karena kalian gak usah yang namanya, Bu, saya masih sekolah, saya malu. Kalau misalnya kita membesarkan gengsi atau rasa malu kita tidak akan pernah menjadi orang yang lebih maju lagi. Nah, kita nggak akan bisa berkembang jauh lebih dari orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita mau maju, kita mau jadi orang yang lebih lagi dari hari ini, ya kita harus berani gitu. Jangan, Bu, saya malu kayak gini-gini. Kalau misalnya malu, itu tidak akan menghasilkan yang namanya uang. Kalau misalnya kita berani untuk mencoba yang namanya berbisnis, itu akan menghasilkan uang. Walaupun pasti awal-awal itu akan naik turun. Itu bagaimana keteguhan kalian. Nah, semoga pada materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin ada yang kepikiran tuh, saya jadi pengen bisnis nih gitu. Saya pengen jadi wirausahawan nih gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Semoga kalaupun memang ada yang sudah atau ada yang baru mau, semoga bisa berkembang usahanya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Namun kembali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih atas waktunya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Setiap hari, kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Walaupun melewati jalur yang sama, sebaiknya kita memperhatikan jalan yang aman, supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari. Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberanglah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan, atau tunggulah hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lengah, dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas. Selain juga, lebih aman dari orang jahat. Lengah bisa berakibat fatal. Seringkali, jalanan yang kita lalui pun tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, trotoar yang rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdirilah pada tempat yang aman dan tidak bergelantungan di jalan. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk, dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang seharusnya dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan temannya. Hindari tempat rawan, gelap, atau orang-orang yang mencurigakan. Sebaiknya berjalanlah bersama dengan teman-teman. Sedapat mungkin, hindari berjalan sendiri, apalagi di tempat sepi. Pulang dari sekolah, segeralah berjalan menuju rumah. Jangan teralihkan oleh bujukan atau ajakan dari teman, kenalan, apalagi orang yang tak dikenal, yang mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM.
Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menepi. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Kecelakaan dan penilangan adalah dua hal yang sangat ingin dihindari oleh setiap pengendara bermotor. Bahkan, meski sudah melengkapi berbagai surat dan memakai alat pengaman berkendara, namun kecelakaan dan penilangan seringkali masih terjadi. Tahukah kamu, ternyata kurangnya pemahaman tentang arti marka jalan juga bisa menjadi sebab kecelakaan dan penilangan. Nah, untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara, yuk kita pelajari tentang marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berdasarkan pengelompokannya, setidaknya ada 5 jenis marka jalan yang harus kita ketahui. Nah, di video yang pertama ini, kita akan bahas jenis marka yang pertama, yaitu marka membujur. Marka ini dibagi menjadi 2, marka membujur tunggal dan membujur ganda. Marka membujur tunggal bisa berupa garis putus-putus. Fungsinya sebagai pemisah jalur dan lajur jalan. Pengendara diperbolehkan mendahului dengan melintasi marka ini. Lalu, marka membujur tunggal berupa garis utuh. Pengendara dilarang saling mendahului dengan melintasi marka ini.
Marka garis ganda berupa garis utuh dan putus-putus. Lalu lintas yang berada di sisi garis putus-putus diperbolehkan mendahului dan melintasi marka garis ini. Namun sebaliknya, lalu lintas di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka garis ganda berupa dua garis utuh. Pengendara dilarang mendahului maupun melintasi garis ganda ini, yaitu marka melintang. Marka melintang dibagi dua, yaitu berupa garis utuh dan garis putus-putus. Untuk marka melintang berupa garis utuh, berfungsi sebagai batas garis senti kendaraan pada saat lampu alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu apil menyala merah, baik di persimpangan jalan maupun zebra cross. Marka melintang berupa garis putus, berfungsi sebagai batas senti kendaraan saat memberi kesempatan kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalur utama pada persimpangan jalan. Berikutnya, jenis marka ketiga, yaitu marka serong. Marka ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh, serta marka serong yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus. Untuk marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan 1. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan. 2. Pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan. 3. Pemberitahuan awal bahwa akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan. Dan yang keempat, larangan bagi kendaraan untuk melintasi marka ini. Lalu marka serong yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus. Marka ini memiliki fungsi yang sama dengan marka sebelumnya. Hanya saja, pengendara tidak boleh memasuki daerah marka sampai mendapat kepastian selamat. Marka serong memiliki dua pola yang berbeda, yakni pola chevron yang digunakan pada lalu lintas satu arah dan pola garis miring yang digunakan pada lalu lintas dua arah. Marka lambang. Marka lambang berfungsi untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan mengenai aturan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu. Marka lambang berupa tanda panah. Digunakan untuk memberi petunjuk pemisah arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan. Marka lambang berupa segitiga. Berfungsi untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama. Marka lambang berupa tulisan. Terdiri dari huruf maupun angka yang digunakan untuk memberi petunjuk sesuai dengan arti tulisan pada marka lambang tersebut. Marka lambang berupa gambar. Contohnya, gambar sepeda untuk lajur sepeda dan gambar sepeda motor untuk lajur khusus yang dilintasi oleh sepeda motor. Terakhir, kita akan bahas jenis marka lainnya, yaitu marka kotak kuning dan marka berbiku-biku. Marka kotak kuning disebut juga dengan Yellow Box Junction atau YBJ yang artinya persimpangan kotak kuning. Marka ini digunakan pada persimpangan jalan agar lalu lintas tidak bentrok atau terkunci ketika kepadatan terjadi. Kendaraan yang melintas di marka ini dilarang untuk berhenti. Sedangkan kendaraan di luar marka, meskipun lampu sudah menyala hijau, namun dilarang melintas apabila di dalam marka masih terdapat kepadatan lalu lintas. Mereka baru boleh melintas jika lalu lintas di marka kotak kuning telah kosong dan lampu menunjukkan warna hijau. Selanjutnya, marka berbiku-biku adalah marka berbentuk garis zigzag dengan warna cat kuning yang berfungsi sebagai penegasan bahwa dilarang parkir ataupun berhenti di atas marka tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham kan apa saja jenis dan fungsi dari masing-masing marka jalan? Jika sudah paham, pastikan untuk selalu mematuhi semua aturan dari marka jalan tersebut ya. Dan jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat
serta memakai alat pengaman berkendara pada saat berlalu lintas.